Jadi masyarakat kita belum firm, ya. Kemudian belum ada upaya-upaya yang sistematis. Kira-kira ini kesalahan dasarnya kalau kita bicara tadi kesadaran masyarakatnya begitu. Rata-rata hampir seluruhnya begitu. Ya, di HPSN kita tahun 2024, insya Allah kita akan laksanakan di Car Free Day nanti dengan beberapa launching gerakan. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Ingon Ahmad Huta Suhud. Luar biasa, ini tamu yang cukup sering muncul di podcast bukan mimpi. Gimana kabarnya, Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Bang, langsung saja Bang, 21 Februari nanti itu diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional, PSN ya. Tentunya masalah lingkungan ini kan sudah menjadi permasalahan yang memang sudah dibahas sampai ke tingkat internasional dan sudah menjadi isu global. Di mana-mana orang berbicara tentang lingkungan, apapun konsep pembangunan pasti dikaitkan dengan lingkungan. Begitu penting lingkungan ini sehingga ini menjadi suatu hal yang substansial di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, kalau kita merucut lagi ke bawah, di Pekanbaru sendiri seperti apa? Ya, dalam konteks kita mendukung pembangunan nasional ya, bahwa kita kan ingin mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, artinya salah satu prasyarat kita bisa menghasilkan generasi emas di tahun 2045 itu tentu membaiknya, tercukupnya dukungan lingkungan. Artinya fisik ataupun manusia-manusia yang sehat, baik jasmani maupun rohani, saya kira sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang baik, ya, dari udara, air, kemudian tanah yang subur, dan juga lingkungan yang bersih. Saya kira ini akan menjadi treatment tertentu bagi kita untuk menyiapkan masyarakat kita untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Oke, Hari Peduli Sampah Nasional ini kan kaitannya tentang kepedulian, Bang. Kepedulian ini lebih kepada sense ataupun moral daripada masyarakat sendiri. Bagaimana mengelola suatu hal yang kita anggap sebagai sampah dalam tanda kutip tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, kalau di Pekanbaru sendiri, kalau kita bicara di aspek kebersihan dan masalah sampah ini sendiri, kita tidak bisa pungkiri, Bang, bahwasanya sampai saat ini sendiri pun permasalahan sampah masih menjadi permasalahan yang dalam tanda kutip belum maksimal pengelolaannya. Nah, mau sebagai PLT Kadis DLHK ya, sejauh ini melihat seperti apa? Ya, sederhana sebenarnya dulu. Sampah, masalahnya bukan pada sampahnya sebenarnya. Masalahnya kepada kita. Ya kan? Bagaimana sih kita melihat ya, perspektif kita terhadap sampah sebagai sebuah material akan mempengaruhi perlakuan. Ya, ditambah lagi dengan pemahaman kita tentang eksistensi kita sebagai makhluk hidup yang sebenarnya setiap hari kita pasti menghasilkan residu, ya, menghasilkan sisa dari kegiatan-kegiatan yang kita layani. Nah, ini secara umum kita lihat sebagai sampah. Nah, tadi Heru sampaikan bagaimana kita mengelola. Ya, tentu tadi kita harus berangkat dari perspektif kita. Perspektif kita terhadap sampah ini harus kita transformasikan dengan benar. Sampah di berbagai negara, bahkan sekarang sudah sampai ke isu-isu lokal nasional sebenarnya, bahwa sampah itu merupakan material yang bisa dijadikan bahan baku. Ya. Makanya dia diperlakukan dengan konsep 3R. Kalau di Indonesia masih 3R, reduce, recycle. Kalau di negara maju sudah mungkin 8R. 8R itu bahan R-nya. Ya, artinya yang kita lihat di Pekanbaru dari kita diskusikan dengan teman-teman, kita konsultasikan dengan
bahwa kita tidak punya pilihan lain. Kita harus melakukan transformasi tata kelola sampah kita di Kota Pekanbaru. Saya gambarkan, beberapa tahun belakangan kita lebih fokus kepada pengangkutan sampah. Betul. Kasarnya kalau saya bilang, kita hanya memindahkan sampah dari pemukiman, ya, dari pusat kegiatan ke TPA gitu ya. ke TPA Muarapadu. Iya, hanya mindahin sampai di sana kita tidak kelola. Tidak tahu kita mau diapain lagi barang yang jelas angkut gitu aja. Iya, kita harus mulai mentransformasikan kita secara bersama-sama. Kita harus menata kelola sampahnya, ya. Nah, dengan berbagai teknologi sebenarnya hari ini kita mulai fokus kepada kegiatan-kegiatan pengurangan sampah di hulu. Ya, memang klise dulu kita bilang sampah bisa jadi kompos, sampah bisa jadi bahan baku, ya, bisa di recycle, bisa digunakan ulang, ya. Tapi dulu kita tidak cukup sabar ataupun tidak cukup serius untuk menempuh jalan itu. Nah, mau tak mau ke depan kita harus tempuh ini, ya, dengan teknologi-teknologi yang sudah banyak. Bahkan teknologi tidak hanya katakanlah tidak hanya dikuasai oleh tempat-tempat riset ataupun perguruan tinggi. Teknologi pengolahan sampah itu sudah banyak di adik-adik kita milenial, ya, di anak muda kita. Nah, tinggal kita wadahi. Nah, kita harus memberikan ruang kepada masyarakat kita untuk mengelola sampah ini menjadi sesuatu yang bernilai ataupun bermanfaat. Nah, ini yang akan kita lakukan ke depan. Oke, kita bedah secara sederhana aja, Bang. Kalau kita bicara sampah, ini kan awalnya tentu dari masyarakat sendiri yang melakukan aktivitas mengkonsumsi sesuatu, dan sisanya itu akan menjadi sampah. Itu muaranya begitu. Pekanbaru kan termasuk kota yang besar, punya penduduk yang cukup banyak, pemukiman yang luas dan lain sebagainya. Nah, yang di pertanyaan itu kan yang punya penduduk sebanyak Pekanbaru kan nggak cuma Pekanbaru. Banyak kota-kota besar lainnya yang punya penduduk yang bahkan lebih besar, punya mungkin timbunan sampah atau muatan sampah yang mungkin volume produksinya per hari juga lebih besar, tetapi bisa lebih bersih dari Pekanbaru. Nah, kira-kira ini kesalahan dasarnya kalau kita bicara tadi kesadaran masyarakatnya begitu, rata-rata hampir seluruhnya begitu. Ya, artinya ini kesadaran masyarakat tentu sangat besar dipengaruhi oleh perubahan paradigma yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Ya, jadi Pak Wali Kota berkomitmen kita harus melakukan transformasi dalam tata kelola sampah. Contoh, di beberapa kota besar di Jawa, sebenarnya hari mereka tidak lagi mengenal konsep TPA. Ya, tapi mereka lebih memperbanyak TPS terpadu. TPS 3R terpadu. Jadi di TPS itu memang skalanya lebih besar daripada TPS kita biasa, tapi di sana ada kegiatan industrinya yang mengolah bahan sampah-sampah ini menjadi produk-produk tertentu yang bernilai ekonomi. Nah, kita harus mulai ke sana. Nah, kemudian dari perjalanan beberapa bulan, saya lihat di masyarakat kita juga banyak, saya kira komunitas ataupun kelompok-kelompok ataupun segmentasi tertentu di masyarakat kita yang mereka punya aware, punya kepedulian dan bahkan punya teknologi juga, ya, untuk mengelola sampah ini. Kita sedang rintis, ya, kerjasama dengan komunitas masyarakat tempat di Pekanbaru, ya, untuk membuat semacam tempat yang kira-kira nanti konsepnya adalah Meggot Center. Ya, Meggot ini kan sudah lama, sudah lama dikenal. Tapi mungkin apa dan bagaimananya belum kita sosialisasikan, kita edukasi dengan baik kepada masyarakat kita. Padahal, ya, pemanfaatnya di Pekanbaru cukup banyak. Kita banyak peternak ikan, banyak peternak ayam yang membutuhkan pakan, yang salah satu sumbernya sebenarnya dari Meggot tadi. Nah, kemudian juga bank sampah yang ada. Ini sudah berjalan cukup lama, tapi masih belum optimal. Saya kira masih ada ruang yang bisa kita endorse supaya bank sampah ini berkembang lagi. Kemudian memang kita berniat untuk membangun beberapa TPS terpadu di 3 zona, paling tidak di Pekanbaru, yang di Rumbai, kemudian di zona sekitar Panam, ya, kemudian zona di sekitar Kenayan, sehingga ada tempat muara sampah itu diletakkan untuk diolah.
Sudah ada langkah menuju ke arah sana, Bang? Sudah, kita sudah punya siapkan beberapa tempat ya, mungkin di sekitar Pontianak Akap, kemudian di daerah Kulim atas, kita punya aset pemerintah daerah yang bisa kita manfaatkan, dan di Muara Fajar nanti dijadikan semacam TPS terpadu. Idealnya berapa TPA center yang harus dipunyai oleh Pekanbaru dengan jumlah penduduknya yang cukup banyak? Kita kan nggak cuma penduduk Pekanbaru juga, karena penduduk pinggiran Pekanbaru yang kapal batas kita kan masuknya Pekanbaru juga, dan mereka juga memproduksi sampah, ditinggalkan Pekanbaru juga begitu. Idealnya berapa TPA ya yang kita butuhkan? Ya, saya kira kalau jumlahnya harus kita diskusikan ya. Saya kira kita mulai dari 3 unit dulu. Tetapi kan tidak hanya itu, kita berharap TPS terpadu tadi itu betul-betul menjadi akhirnya. Ya, nah sebelum dari rumah sampai ke TPS terpadu, kita coba ciptakan kegiatan-kegiatan pengurangan sampah tadi. Ya, izin juga saya sampaikan, kita kemarin sudah diskusikan dengan MUI, ya, dengan FKUB juga, bagaimana kita mengembangkan konsep infak sedekah waktu dengan sampah anorganik. Ya, mungkin dari rumah jemaah, baik jemaah masjid, jemaah gereja, pura dan sebagainya. Kalau dari rumah mereka mengumpulkan sampah anorganik saja, dibersihkan kemudian dikeringkan dan dikumpul di rumah ibadah. Artinya rumah ibadah punya bank sampah begitu? Semacam tempat pengumpulan. Nanti bank sampah kita yang ambil. Nah, kalau mereka berpikir untuk dapat uang dari situ, saya kira jumlahnya sangat kecil. Ini tidak aneh. Tapi ketika itu dijadikan semacam sumbangan dia untuk kegiatan-kegiatan rumah ibadah, saya kira ini punya nilai tersendiri. Ya, artinya mereka mengantar sampah anorganik, kemudian itu dibeli oleh bank sampah, uang yang terkumpul mungkin nanti menjadi bantuan untuk operasional masjid ataupun kegiatan-kegiatan di rumah ibadah. Saya kira ini menyentuh aspek value ya, aspek nilai yang mungkin tidak bisa dibandingkan dengan aspek uang ataupun rupiahnya. Ini untuk bentuk kegiatan ini yang akan kita dorong, kita endorse. Jadi ini kita berharap menjadi sebuah gerakan. Nah, saya kira dengan demikian ini akan mengurangi ya timbulan-timbulan sampah. Ya, kalaupun timbulan sampah ada, dia sudah terpilah sehingga lebih mudah kita untuk mengelolanya. Seperti yang kita bahas di awal tadi, Bang. Masalah sampah ini kan masalah kepedulian, masalah sense of belonging-nya, tanggung jawab mereka terhadap lingkungan mereka, tanggung jawab mereka terhadap kebersihan mereka. Tadi Abang sudah melakukan koordinasi dengan MUI, dengan rumah-rumah ibadah, dengan tokoh-tokoh keagamaan lah untuk menjadikan mereka salah satu mitra kita dalam mengelola sampah ini tadi. Kalau dalam aspek menyentuh sisi emosinya atau menyentuh sisi kesadaran umatnya tadi lewat pendekatan keagamaan ini sudah dilakukan belum? Ya, itu juga kita diskusikan kemarin. Jadi teknisnya kita menangani sampah yang ada. Di sisi lain, kemarin dari orang-orang produk dari MUI, FKUB juga sudah ada semacam pemikiran bahwa mudah-mudahan bisa dilaksanakan di Ramadan yang akan datang, agar setiap dai ataupun penceramah kita juga membawa materi tentang kebersihan lingkungan. Ternyata ini juga syariat yang cukup banyak disinggung dalam Al-Quran. Saya juga di kitab suci Sunnah juga ini disinggung bagaimana tanggung jawab manusia terhadap alam, terhadap lingkungannya. Nah, ini yang mungkin perlu juga kita lakukan agar masyarakat bisa teredukasi. Tujuan kita sebenarnya kan edukasi agar habit ataupun kebiasaan masyarakat kita terhadap memperlakukan sampah ini bisa bergerak ke cara yang lebih baik, cara yang benar. Ada hal klise yang memang sekarang tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketika secara sadar mereka membuang sampah sembarangan, secara sadar mereka tidak menjaga kebersihan lingkungan, yang efeknya nanti akan terjadi penumpukan sampah, rusaknya kebersihan. Dan ketika itu terjadi, mereka yang ribut. Ini kok kota kita kotor gitu. Kita ada beberapa pendekatan. Pendekatan secara undang-undang sendiri sudah jelas. Mereka yang membuang sampah secara sembarangan bahkan ada sanksi pidananya. Pendekatan secara aturan dari Perda, Perwako dan lain sebagainya sudah jelas. Nah, kalau dari Pemko sendiri akan lebih cenderung melakukan pendekatan apa ini untuk kesadaran masyarakat Anda sendiri?
Ya mau tak mau kita pertama mungkin kita melaksanakan langkah-langkah kurasi ya. Ya langkah-langkah kurasi itu apapun alasannya, sampah yang ada harus kita bersihkan ya. Ini sudah dilaksanakan. Yang kedua nih yang sangat penting, makanya saya sampaikan di samping kita memindahkan sampah, kita harus mulai mengajak masyarakat kita untuk mereduksi sampah-sampah tadi. Artinya dengan timbulan rata-rata 900 ton per hari, 900 ton per hari itu kita targetkan tahun ini 30% itu sudah terurai dulu. Ya, nah tentu kita berharap peran masyarakat yang pertama sekali adalah memilah sampah itu dulu, memilah sampah. Nah, jadi mengedukasi itu tadi saya sampaikan, kita cari beberapa stakeholder, beberapa kelembagaan yang memungkinkan kita masuk dari semua sisi, dari sisi keagamaan, nanti dari sisi pendidikan, buat adiwiyata harus kita kembali. Ya. Kita akui instrumen kita sudah cukup banyak, tetapi mungkin belum bergerak secara optimal. Saya yakin kalau ini semua digerakkan, ditambah dengan beberapa inovasi-inovasi, pengurangan sampah itu akan luar biasa signifikan. Sehingga yang akan kita angkut itu mungkin betul-betul sisa yang tidak terolah oleh masyarakat. Sejak tahun 2014 kalau nggak salah itu aturan dari pemerintah pusat itu meminta agar pemerintah daerah itu melibatkan pihak ketiga dalam sistem tata kelola persampahannya. Nah, Pekanbaru sendiri pola apa yang kita pakai selama ini Bang untuk melakukan tata kelola persampahan kita? Iya, 2014 kita mulai, sehingga kita mulai menggunakan jasa pihak ketiga. Nah, tapi kan kita harus melakukan perbaikan terus-menerus. Ya, di tahun 2003 kita sempat diskusikan, sempat bahas secara intensif di kota. Kita sudah mempersiapkan sebuah formulasi agar sampah itu dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Ya, namun karena waktu ya mendesak sekali, instrumen kita juga belum semuanya siap, lembaga yang belum siap. Otomatis tahun ini kita masih menggunakan pola pengangkutan dengan pihak ketiga. Ya. Memang tadi disampaikan ini hanya bicara memindahin sampah dari kota ke TPA. Ya, nah makanya di tahun ini kita dituntut, kita ditantang untuk mempersiapkan perbaikan tata kelola untuk tahun 2025. Nah, apa yang harus kita siapkan di kelembagaan, kemudian pembinaan SDM-nya, tidak hanya mungkin edukasi ataupun penyuluhan, tapi juga mungkin melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang saya kira menyentuh aspek kebatinan masyarakat kita supaya timbul kesadaran itu bahwa kita semua adalah penghasil sampah tanpa kita sadari, dan kita bertanggung jawab terhadap yang kita hasilkan itu. Ya, sekarang lah kita sudah dikenakan katakan tarif retribusi. Ya, mungkin kalau di perda kita kan di rumah-rumah masyarakat itu berkisar 8.000 sampai 13.000 rupiah tergantung usaha rumahnya. Jadi coba kita pikir, apakah dengan 13.000 rupiah kita bisa menyelesaikan sampah kita selama sebulan? Nah itu kan harusnya menjadi kesadaran. Tapi kita akan edukasi secara perlahan-lahan, secara masif melalui berbagai sisi supaya kesadarannya bisa timbul. Kita disclaimer dulu Bang, tanpa maksud membandingkan dengan pihak manapun. Ini sebelumnya Pekanbaru pernah menggunakan pola pengangkutan sampah itu dengan melibatkan pihak kecamatan. Kemudian seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran dan sekarang menggunakan pihak ketiga. Nah, ketika kita menggunakan pola pengangkutan sampah melibatkan pihak kecamatan yang mengkoordinir secara langsung, itu secara nyata Pekanbaru terlihat bersih dan bahkan mendapat penghargaan kebersihan berupa Piala Adipura. Nah, justru setelah ada upgrade sistem ini, kok Adipuranya hilang begitu dan permasalahan sampah muncul. Nah, kita hanya berdiskusi kira-kira efektif mana, kenapa kok justru di upgrade kok malah penghargaan hilang, kota tadi lebih kotor. Sebenarnya permasalahannya di mana? Ya, permasalahannya kita menerapkan konsep kerjasama dengan pihak ketiga tidak secara sempurna juga. Ya, kita hanya kan tadi saya sampaikan kita hanya mengangkut, memindahkan saja dengan konsekuensi bahwa di masyarakat kita sebenarnya sudah ada kelembagaan, instrumen yang sudah bekerja
bekerja sekian lama dalam katakanlah pengangkutan sampah ataupun di aspek persampahan, dan saya katakan begitu. Nah, sebenarnya kita kemarin sudah akan melakukan menerapkan kembali pengelolaan secara swakelola oleh camat dengan beberapa penyempurnaan. Ya, tentu kondisi kita hari ini dengan 10 tahun yang lalu berbeda, tetapi secara filosofi, secara konsep itu baik. Ya, bagaimana kita ingin kemandirian dari masing-masing wilayah untuk mengelola sampahnya. Namun saya sampaikan tadi, waktu yang terbatas, kan tentu kalau kita kembalikan swakelola ke kecamatan, tentu pemerintah tidak bisa lepas tangan. Kita harus menyiapkan armadanya, ya kan, menyiapkan peralatannya. Itu yang kemarin tidak lagi memungkinkan dengan sistem penganggaran kita. Secara aturan boleh kita kembali ke pola lama itu? Saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu kan pilihan. Kita menggunakan pihak ketiga atau kita melakukan swakelola, itu hanya pilihan. Tentu kita membandingkan pola-pola ini kepada hasilnya, mana yang hasilnya lebih baik, mana yang lebih menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah. Nah, ini yang harus kita pilih. Kita sepakat kemarin kembali ke pola lama, tapi dengan beberapa penyempurnaan. Namun waktu ya, karena kan penganggaran kita juga ada aturannya, tidak memungkinkan. Nah, oleh karena itu sudah disampaikan, kita ingin terapkan itu di tahun 2025, tetapi dengan persiapan di tahun 2024. Sehingga per 1 Januari itu kita sudah bisa sudah bisa jalan. Kemudian salah satu tempat ataupun sarana penghasil sampah yang cukup besar di Pekanbaru itu adalah pasar-pasar tradisional. Nah, ini gimana Bang melihat hari ini, dan mungkin apa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengurangi volumenya atau mengurangi tumpukan dan lain sebagainya. Karena kalau kita turun ke pasar-pasar tradisional ketika sebelum diangkut itu luar biasa. Ya, saya tambahkan sedikit. Ya, pasar. Kemudian pergudangan. Benar. Kemudian juga industri, pabrik segala macam. Kayak sampah. Pak Wali sudah menerbitkan peraturan wali kota nomor 28 tahun 2003. Dalam perwako ini kita dimungkinkan untuk membentuk lembaga pengelola sampah mandiri. Nah, ke depan pasar-pasar kita akan bentuk lembaga pengelola sampah. Yang lembaga ini memang berisi pedagang-pedagang dan pelaku-pelaku kegiatan di pasar. Artinya mereka secara mandiri. Nah, nanti kita akan tetapkan mereka secara mandiri mengurus sampahnya antar ke TPA atau TPS terpadu yang nanti kalau jadi kita siapkan. Minimal untuk kondisi hari ini mereka antar langsung ke TPA, nanti di TPA dia bayar retribusinya berdasarkan tonase. Perwakunya sudah ada. Ya, nah, artinya dari perwaku ini antara lain kita jalankan beberapa metode baru, ya, tidak hanya pasar, nanti juga pergudangan. Pergudangan ini kan di situ nanti ada bahan-bahan makanan, ada bahan-bahan keperluan sehari-hari yang saya kira mengalami masa expire juga, ada limitnya. Ya, ketika dia expire, itu kan harus jelas juga ya kemana buangnya. Ya, seperti makanan ringan, itu kan banyak sekali di gudang-gudang itu. Ketika mereka tidak terjual, sementara masa layak konsumsinya sudah berakhir, ini tentu menjadi sampah, menjadi sisa atau menjadi limbah. Ini harus ada penanganan khusus juga. Harus ditangani secara terbuka, secara transparan juga. Nah, ini potensi yang harus kita lihat ke depan. Kalau dulu orang berbicara soal sampah itu orang hanya berpikir sampah itu sesuatu yang harus dimusnahkan, sesuatu yang harus dibuang. Nah, semakin berkembangnya zaman, akhirnya sampah ini dianggap sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Tentunya Pekanbaru dalam tata kelola sampahnya menargetkan PAD, pendapatan. Kalau sekarang potensi PAD kita bagaimana, dan ada nggak kira-kira kemungkinan atau secerca harapan Pekanbaru bisa mendapatkan untung yang besar dari sistem tata kelola sampah? Ya, saya kira ada, kemungkinan itu ada. Yang pertama, kita harus melihat ini sebagai dalam kegiatan pelayanan publik.
Itu dulu ya. Pelayanan publik. Iya betul, karena memang pemerintah melayan ya. Kita tidak mengejar katakanlah mungkin aspek keuntungan dari secara finansial dari tata kelola sampah. Artinya kita lebih berpatokan kepada bagaimana kita menciptakan keterlayanan publik dalam hal kebersihan sampah-sampah. Nah, bersama dengan ini tadi sudah kita singgung, ya, kita harus membuat semacam terobosan pemanfaatan sampah. Betul, dulu kita melihat sampah itu sebagai akhir dari sebuah kegiatan manusia. Habis pokoknya ini sampah. Manusia buat kegiatan, buat aktivitas, kehidupannya ada sampah, ini adalah sisanya. Nah, dengan perkembangan teknologi hari ini, sampah yang merupakan akhir dari kegiatan manusia tadi, dia akan menjadi awal dari kegiatan industri baru. Artinya industri pengolahan ya, dalam segala aspek dan bentuknya. Ya, bisa jadi pupuk, bisa jadi macam-macam, bisa jadi barang-barang UMKM gitu ya, bisa jadi barang-barang, bisa jadi souvenir gitu ya, ekonomi sirkular ya, dengan istilah itu. Nah, teknologi sudah ada, tinggal kita bagaimana menerapkan teknologi ini di mana. Tentu kita terapkan nanti di TPA, ya, kalau pemerintah, kalau masyarakat nanti mereka punya skema bisnis tertentu untuk memanfaatkannya sebagai bahan bakunya, kita akan dorong, mungkin kita akan berikan insentif juga. Ya, tentu usaha-usaha yang baru tumbuh ini kita dorong dengan cara memberikan insentif yang wajar sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, ya, sampah kita mungkin nanti terkelola semua. Itu baru namanya tata kelola. Ya, kalau belum final, belum ada tata kelola ya, kita mindahin dulu. Ya. Hari ini kita menggunakan hampir 70 miliar ya untuk memindahin sampah. Memindahkan ya. Itu budget yang cukup besar sebenarnya. Jadi Pak Wali juga ingin belanja kita ini harusnya kita geser menjadi investasi. Benar. Ya, apakah kita nanti memberikan insentif atau dukungan kepada kegiatan-kegiatan pengolahan sampah, atau kita investasikan dalam bentuk pengolahan sampah di TPA. Ini yang sedang kita persiapkan. Apa menjadi PLT Kadis Kebersihan dan Lingkungan Hidup ini sudah hampir berapa bulan ya? 2 tanggal 11 tanggal 13 nanti 2 bulan. Nah, selama 2 bulan berkecimpung mengurus kebersihan kota ini, paradigma apa yang tertanam ketika Bang datang ke suatu tempat melihat di sini ada tumpukan sampah, datang ke sini melihat tumpukan sampah, dapat laporan ada orang buang sampah sembarangan, pergi ke TPA yang dilihat sampah. Paradigma apa yang muncul di kepala Abang, dan kira-kira pesan apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat Pekanbaru agar penanganan kebersihan kita bisa lebih baik kepada Abang? Ya, saya berkesimpulan bahwa pemerintah itu bekerja harus dengan sistem yang baik. Ya, makanya tadi saya bicara harus ada tata kelola. Nah, ini belum terlihat sebenarnya. Ya, nah, kita harus bisa bersama-sama membenahi, menyusun tata kelola dan membenahi dan mengimplementasikan. Yang kedua, memang tadi bagaimanapun juga harus saya sampaikan, habit masyarakat kita belum firm. Kemudian belum ada upaya-upaya yang sistematis, masif, terstruktur untuk membangkitkan kesadaran masyarakat kita. Walaupun ini terkesan klise, tapi percayalah, sepanjang kesadaran masyarakat itu tidak bisa kita bangun dengan baik, kita tumbuh kembangkan dengan baik, persoalan sampah ini akan terus-terusan menghantui kita. Ya, sementara di negara-negara yang sudah maju, mereka sudah bisa menjadikan sampah itu menjadi sumber energi baru, menjadi sumber ekonomi baru. Ya, bisa. Nah, kita juga harus bisa. Caranya gimana ya? Tadi kita harus sama-sama. Ya, semua yang mungkin terutama sekali di pendidikan dan juga di sisi keagamaan kita berikan. Karena ini juga ternyata menjadi bagian dari nilai-nilai religius yang dianut oleh bangsa Indonesia, khususnya di Pekanbaru. Artinya kalau bisa dari usia dini tadi, anak TK itu sudah diajarkan bagaimana caranya membuang sampah, dari situ dibentuk dari dasar ini, kedepannya akan muncul generasi-generasi yang peduli kebersihan gitu. Ya, makanya tadi kembali di HPSN kita tahun 2024, insya Allah kita akan laksanakan di Car Free Day nanti dengan beberapa launching gerakan. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Insya Allah itu akan kita canangkan di
tanggal 21 Februari sebagai gerakan masyarakat Pekanbaru untuk bertransformasi dalam hal menata kelola sampah di Kota Pekanbaru. Konteksnya transformasi ya? Transformasi, kita harus melakukan penyempurnaan. Oke, terima kasih Bang sudah datang ke program podcast Bukan Mimpi ini. Sukses terus Bang. Masih banyak PR-PR yang harus dikerjakan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan akan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat terhadap kepedulian lingkungan ini. Selamat APN 2024. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Ikhwan Ahmad Utasur.